Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat. Ya, cahaya hari ini sedikit agak berawan, kurang cerah. Jadi karena saya mengandalkan pencahayaan dari luar, jadi kelihatan agak gelap. Baik, mudah-mudahan tidak mengganggu. Ya, minta maaf keterlambatannya. Hari ini kita lanjut lagi materi dari perkuliahan pemrograman web, masih dengan pemrograman server side dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, dan hari ini kita akan membahas tentang struktur data. Ya, nah struktur data saya kira Anda sudah tidak asing lagi karena dalam mata kuliah algoritma pemrograman Anda sudah pasti diperkenalkan dengan penggunaan data. Ya, struktur data pada prinsipnya adalah teknik dan cara, ya, adalah cara bagaimana, adalah bentuk dan cara bagaimana kita menyimpan data untuk keperluan pengolahan di dalam sebuah pemrograman, ya, dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, pada prinsipnya semua struktur data di semua bahasa pemrograman itu hampir sama, ya, hampir sama. Cuma kadang-kadang ada perbedaan di sisi range, jangkauan, ya. Misalnya ada bahasa pemrograman yang untuk tipe data integernya hanya bisa 65.500, integer itu 4 miliar misalnya. Ada yang lebih besar dari itu, ya. Biasanya sih perbedaannya di situ. Kemudian struktur data juga itu mendefinisikan berapa besar alokasi memori yang harus disiapkan oleh komputer untuk program kita. Nah, di sini juga terdapat perbedaan dalam beberapa bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman yang istilahnya strict, ya, strict saklek dengan keharusan mendeklarasikan struktur data, karena tipe data yang ditentukan itu, tipe data yang dideklarasikan itu menentukan berapa besar alokasi memori yang akan disiapkan. Tapi ada juga bahasa pemrograman yang tidak terlalu strict dengan struktur datanya. Jadi kapan kita membutuhkan data, kita bisa langsung membuat variabel pada saat itu. Nah, ada untungnya, ada kurangnya, ya, ada kelebihan, ada kelemahannya. Kalau dia mengharuskan untuk deklarasi, itu biasanya kita lebih mudah mengontrol tentang ketersediaan dari data-data atau struktur data dari program kita. Ya, kita bisa tahu bahwa sebuah variabel dipanggil itu belum tersedia atau belum pernah dideklarasikan atau tidak. Kalau yang tidak strict dengan deklarasi struktur datanya, maka kita lebih bebas menentukan kapan kita butuh data, kita langsung bisa buat. Tapi resikonya adalah kemungkinan kita menimpa data yang sudah pernah ada. Ya, kalau program kita udah panjang, maka ada resiko bahwa kita tidak ingat kapan kita membentuk variabel A misalnya, kemudian di tempat lain kita memberi nilai yang berbeda, tapi di tempat yang lain dia ternyata berdampak pada kesalahan proses misalnya. Ya, ada resiko seperti itu. Nah, bagaimana dengan struktur data di dalam bahasa pemrograman PHP? Ya, pada prinsipnya sekali lagi hampir sama saja dengan kebanyakan bahasa pemrograman. Salah satunya yang berbeda, PHP tidak mewajibkan deklarasi tipe data. Ya, jadi kita bisa langsung membuat tipe datanya kapan saja, ya. Kita bisa, kapan kita butuh variabel data, kita bisa langsung deklarasikan. Kita langsung bisa memberi nilai dan otomatis struktur datanya
akan mencatat, akan mengingat bahwa tipe datanya adalah ini dan butuh ruang sebesar ini. Nah, kalau di PHP, mekanisme seperti itu sebenarnya tidak terlalu masalah, karena PHP itu sebagaimana prinsipnya arsitektur web yang hanya berdasarkan request dan response. Jadi sekali request, sekali respon, putus. Ya, itu namanya stateless. Jadi tidak ada data persisten yang disimpan untuk jangka panjang. Beda kalau Anda membuat aplikasi misalnya untuk berjalan di komputer desktop ya atau smartphone misalnya, akan ada variabel data yang mungkin akan dipakai selama program itu hidup. Ya, namanya mungkin Anda sudah kenal istilah variabel global. Ya, tapi variabel global itu kan lebih pada scope, bukan pada umur. Nah, scope artinya dia berlaku dalam sebuah function atau di luar function itu. Ya, tapi juga berpengaruh pada apakah data itu akan dihapus ketika sebuah function selesai dieksekusi. Ya, nah itu menyangkut umur dari data. Kalau kita membuat aplikasi-aplikasi berbasis desktop, umur data harus kita pertimbangkan, ya, karena apakah data itu akan terus ada atau dia dihapus setelah dia digunakan, ya, tidak lagi digunakan. Itu. Nah, bahasa-bahasa pemrograman yang bekerja pada aplikasi berbasis desktop, ya, atau running on device, ya, bukan web, bukan pada server, itu biasanya strict dengan deklarasi data, ya. Tapi untuk PHP, karena proses untuk eksekusi satu program itu berarti kan programnya dieksekusi ketika ada request, ya, ada request dari klien, kemudian dieksekusi. Ingat ya prinsipnya ya, bahwa ini adalah server side pemrograman server side scripting. Nah, dia baru akan dieksekusi ketika ada request dari klien, dari browser ke server. Lalu server akan membaca ternyata ini adalah sebuah script program, misalnya PHP, maka program itu akan dieksekusi, di parsing, kemudian diinterpretasi dan dijalankan. Selesai dijalankan, outputnya adalah HTML yang akan dikirim ke klien kembali sebagai respons. Nah, setelah itu selesai, ya, program yang tadi dijalankan itu sudah tidak terpakai lagi di memori dan otomatis akan dihapus, digantikan dengan proses yang lain. Nah, itu menyebabkan umur variabel di PHP sebenarnya relatif singkat, hanya terjadi dalam masa sekali request sampai ada respon, sampai selesai memberi respon. Dan itu kalau prosesor kita handal barangkali hanya butuh sekian milidetik. Ya, jadi dalam 1 detik dia bisa melayani sampai ratusan hingga ribuan request, dan request itu tidak akan saling bergantungan. Ya, jadi ketika kita dalam satu program membuat variabel A misalnya, ya, kemudian dieksekusi akibat dari adanya request salah satu klien, ya, maka variabel A itu hanya akan disimpan di segmen memori untuk request itu saja. Nanti ketika ada user yang lain melakukan request untuk program yang sama, dieksekusi di segmen yang berbeda dari lokasi memori. Jadi di sana juga akan terpakai variabel A, tapi tidak sama sekali tidak berhubungan dengan variabel A dari eksekusi program sebelumnya. Ya, itu sebabnya relatif lebih bebas lah kita menentukan variabel data dalam PHP. Ya, karena umurnya relatif pendek, hanya sebatas request sampai response. Ya, nah, jadi kemudian di dalam PHP juga yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita menangani data yang nantinya mungkin data itu tidak dimasukkan secara dialog, ya, tapi dialog artinya antara user dengan klien, tapi dibaca dari database. Nah, di situ ada struktur data yang lebih kompleks, ya. Jadi kita akan lebih fokus ke situ. Kalau soal variabel tipe data A, kalau variabel seperti ini, saya kira Anda sudah cukup banyak pengalaman membuat program dalam materi-materi perkuliahan pemrograman, baik Altro maupun bahasa-bahasa tertentu. Nah,
Tentang tipe data string, tentang tipe data numerik, ya itu Anda mungkin sudah sangat paham. Di banyak bahasa pemrograman dalam tipe numerik ada float, ada integer, itu harus kita definisikan. Kita tidak bisa memasukkan tipe data float ke dalam tipe data integer, ya, tanpa di cast istilahnya, di convert, ya, dan atau dia akan dipotong menjadi integer, hilang bagian desimalnya. Nah, di PHP kita bisa mendefinisikan sebuah variabel tanpa harus menentukan ini adalah tipe data float atau integer. Otomatis kalau yang masuk adalah integer, maka tipe data counter misalnya ini adalah tipe data integer. Oke? Tampilanku jelek. Ya, ketika kita memasukkan nilai misalnya 3,14 ya, 3,14 itu adalah nilai pi. Misalnya ke dalam sebuah variabel bernama pi, maka otomatis pi akan berisi tipe data float dan oleh PHP itu no problem sama sekali. Nah, ketika kita akan mengalihkan pi dengan counter misalnya untuk satu keperluan dan kita tampung ke variabel yang baru, karena pi adalah float, counter adalah integer, maka hasil kalinya juga adalah float. Itu pun resultnya akan langsung masuk ke variabel yang kita tentukan dan tidak ada masalah sama sekali, langsung dianggap sebagai float. Ya, nah, so untuk tipe data kita tidak terlalu strict dengan apakah dia integer atau float. Cukup kita tahu ada string, ada numerik, dan ada boolean. Ya, boolean itu tipe data true atau false. Ya, true atau false saja, logical. Oke, ini saya kira sudah tidak asing. Ya. Nah, untuk tipe data string dalam notasinya, dalam penulisannya, kita mesti menggunakan tanda petik, boleh tanda petik tunggal atau tanda petik ganda, ya. Tapi kalau misalnya di dalamnya ada tanda petik lagi, ada kan kadang-kadang kita menulis string teks yang panjang, agak panjang, kemudian di dalamnya ada kutipan, misalnya ada istilah atau quote, ya, sehingga kita harus menggunakan tanda petik. Stringnya udah teksnya datanya udah string panjang gitu, ya. Artinya dia harus diapit dengan tanda petik. Nah, di dalamnya ada petikan lagi, ada tanda petik lagi. Nah, kita bebas mau pakai double atau single quote, ya, tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Tapi ketika di dalamnya ada tanda petik lagi, maka kalau yang di luar adalah tanda petik tunggal, maka tanda petik di dalamnya harus menggunakan tanda petik ganda, ya, double quote. Atau sebaliknya, kalau misalnya yang di luar sudah menggunakan tanda petik ganda, double quote, maka ya tanda petik kalau ada di dalamnya lagi, maka itu harus menggunakan tanda petik tunggal. Karena kalau kita menggunakan tanda petik ganda juga, itu berarti menutup tanda petik ganda sebelumnya. Oke? Kemudian saya ingatkan juga bahwa tipe data, nama variabel di PHP selalu dimulai dengan tanda $. Ya, saya masih cari bacaannya, tapi belum ketemu. Katanya ini bukan $, ini skalar, bacanya skalar. Gitu. Tapi ya udah, kita bilang $, aja ya, biar gampang. Ya, ingat bahwa nama variabel dimulai dengan tanda $. Oke, untuk variabel tunggal, saya kira nggak ada masalah. Ya, oh ya, mending saya bikin demo ya, saya tunjukin demonya ntar. Saya buka akun dulu. Oh, saya harus saya mau share screen, sementara layar saya cuma satu.
Saya present ya. Tapi saya bagi full screen saya. Bentar. Oke. Apakah layar atom saya bisa terbaca? Bisa layar atomnya terbaca? Oke, jelas ya? Ya, sambil saya menjelaskan, saya juga akan ngasih contoh, ya. Saya juga akan ngasih contoh. Jadi saya bikin program sederhana di sini, ya. HTML. Ingat, ini adalah server ya, karena kita mengerjakan program di sisi server. Jadi harus kita hidupkan servernya. Yang pakai Docker, yang pakai ASM, pakai ASM, ya. Nah, saya bikin satu file baru, misalnya dalam HTML. Saya bikin new file. Saya beri nama str data, .php. Jangan lupa ekstensinya PHP. Sekecil apapun kode PHP di dalam dokumen HTML-mu, itu sudah harus ekstensinya PHP. Oke, walaupun kita nulisnya HTML seperti ini, ya, tapi nanti di dalamnya ada sedikit kode PHP, maka ekstensinya harus PHP. Oke, saya nulisnya di sini PHP. Saya bikin satu variabel, ya, saya bikin satu variabel. Ingat dimulai dengan tanda dolar, ya, var a. Notasi ikut camel caps, camel style, ya, huruf pertama kecil, kemudian huruf kata dari kata-kata berikutnya dimulai dengan huruf besar. Var a misalnya saya mengatakan Sofyan. Titik koma di akhir setiap garis PHP, ya. Kemudian mau saya tampilkan, ya, mau saya tampilkan, saya pakai H1, kemudian saya pakai PHP lagi, ya. Tapi karena ini cuma echo, jadi saya pakai seperti ini. Var a. Nah, simpel ya. H1-nya saya taruh di bawah. Gitu ya. Jadi yang ini adalah kode PHP. Kalau dia cuma satu echo, maka cukup kita gunakan tanda sama dengan seperti ini, pengganti PHP echo. Ya, ini langsung output nih. Jadi kalau saya jalankan ini, ini ada di mana lagi? Saya buka ini. Berapa IP address-nya? 192. Nah, ini dia. str-data.php. Oke, ini outputnya, ya. Ini
output dari yang saya buat di sini. Pertama saya deklarasikan, saya buat sebuah, bukan deklarasi sih, ya, saya buat satu variabel isinya Sofyan Taif, kemudian var A, ya, ini saya tampilkan, maka hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, tunggu, saya buat dia begini. Salah. Oke. Ya, jadi kelihatan ya. Ini saya lipat nih foldernya. Oke. Nah, sekarang saya mau bikin variabel n karena dia numerik misalnya, ya, karena dia numerik, maka saya bikin berapa? 10 misalnya, ya. Kemudian var p sama dengan, hati-hati ya, case sensitif, jadi kalau kita menggunakan huruf besar ya harus konsisten. 3,14 misalnya. Nah, lihat, saya menampilkan hasil kali dari var n dikalikan dengan var p. Ini di banyak bahasa pemrograman itu ditolak. Kenapa? Kalau proses perkaliannya masih bisa, tapi nanti variabel penampungnya yang protes, ya. Variabel penampungnya tipenya apa? Sementara var n dikali var p itu outputnya adalah float, ya, real, bilangan real. Karena real dikali integer itu menghasilkan bilangan real juga. Nah, kalau di beberapa bahasa pemrograman itu nanti kita muncul pesan error. Tapi kalau di PHP ini langsung dioperasikan, ya. Sorry, saya bikin begini. Variabel x, ya, sama dengan var a kali var n, ya. Jadi di sini saya tinggal tampilkan x, ya. Nah, tadi saya katakan di banyak bahasa pemrograman ini pasti dia proses karena kita harus mendefinisikan dulu ini tipenya apa, integer atau float. Ya, ketika dia integer nanti diprotes lagi. Oh, ini hasil kalinya float, dia pasti error, ya kan? Nah, di PHP kita bisa abaikan itu, nggak usah nggak perlu ada deklarasi. Ya, saya tampilkan ini, saya save. Kemudian saya reload di sini. Oops, kenapa? Oh, sorry, var A dikali var N. Ini harusnya var N dikali var P. Oke, saya jalankan. Oke, dapatnya 31,4 karena 3,14 dikali dengan 10. Ini satu tanda, satu bukti bahwa tipe data di PHP itu tidak terlalu bermasalah. Ya, nah, tadi saya mengalihkan var A, ya, satu kesalahan, saya mengalihkan var A sama var N. Sofyan Taif kali 10 ya, nggak dapat, ya, dia 0. Tapi coba kalau saya bikin begini, ya, saya bikin begini. Saya bikin variabel B, ya. Saya bikin variabel B, kemudian saya bikin ini isinya adalah 26, ya. Isinya 26. Saya kalikan var N kali var B. Ya. Kira-kira hasilnya apa nih pada saat ditampilkan? Ya. Var X adalah var N, ini 10,
dengan dikalikan dengan var B yang isinya adalah string 26. Kita tebak-tebakan, kira-kira hasilnya apa? Halo? Atau Anda mau coba dulu misalnya? Oh, jangan, sebentar. Karena ini belum mata kuliah praktikumnya kan, ini masih teori. Tebak-tebakan aja dulu, ini kira-kira hasilnya apa nih? Var X kali, var X adalah var N dikali dengan var B. Di mana var B adalah string 26. Ya? Atau saya jangan pakai 26, saya pakai 10 juga deh, 10. Ya, jadi ini var B sama var N, isinya sama-sama 10, tapi yang satunya adalah string, yang satunya adalah numerik. Kira-kira kalau saya jalankan, apa hasilnya? Tulis di chat, silakan. Ya, ini outputnya di bawah ya, yang H1, H1 var X, echo var X. Error, sudah coba Jervin? Kata Jervin error, dicobain? Ada yang sudah coba? Apakah error seperti kata Jervin? Ayo. Kita coba ya. Ini saya sudah di save. Ya, saya reload sekarang. Hasilnya, it works. Ya, hasilnya 100. Var B string 10 dikali dengan var N numerik 10. Hasilnya enggak error, Jervin. Ya, hasilnya nilai 10 dikali 10 dan 100. Lihat, tipe data string tapi isinya numerik ya. Kalau tadi tipe data string var A isinya nama saya, yang ini tipe data string tapi isinya numerik, itu bisa langsung dikalikan dengan tipe data yang asli numerik. Ya, dan hasilnya adalah 100. So, di dalam PHP tipe data tidak terlalu tidak terlalu terikat, tapi ini harus membuat kita berhati-hati. Ya, jangan sampai kita lepas kontrol sehingga program kita kelihatan normal tapi ternyata salah hitung. Ya, itu enggak ada apa istilahnya? Enggak ada pesan error, bukan sintaks error, bukan semantik error. Semantik error itu nanti dia efeknya runtime ya, runtime error. Jadi kalau di web nanti dia keluarnya 500 ya, error 500. Itu berarti ada kesalahan hitung di dalam, ada kesalahan proses di dalam program. Itu semantik error. Kalau sintaks error dia salah kalimat, salah perintah ya. Nah, tapi yang misalnya kita tidak kontrol, ada variabel tipe string tapi isinya numerik, karena segitu bebasnya kita menggunakan variabel di PHP, kontrol kita terlalu mengabaikan ya, dan menyebabkan logical error. Logical error itu program kita jalan ya, secara fungsi jalan bekerja, tidak berhenti, tidak ada pesan error malah, dan itu membuat kita lengah gitu. Dan ternyata setelah diperhatikan ada yang salah hitung. Ya, tahu-tahu perusahaan yang kita bikinin aplikasinya rugi, atau bisnis Anda sendiri tahu-tahu rugi. Ini kok nilainya salah terus gitu. Ya, kenapa nilainya menurun terus? Ternyata program kita baik-baik saja secara eksekusi, tapi ternyata dalam prosesnya dia melakukan perhitungan yang salah. Ya, itu resikonya. Kadang-kadang kalau terlalu bebas seperti ini, kita mengabaikan
kontrol kita terhadap seluruh variabel. Jadi saran saya hemat-hematlah membuat variabel. Kalau memang tidak perlu buat variabel, jangan. Supaya kita tetap bisa mengontrol, oh ini variabel. Ya. Kemudian kalau Anda sudah paham tentang scope variabel global, variabel lokal, pertahankan supaya dia tetap dalam variabel lokal. Jadi hanya berlaku dalam satu function saja. Dengan begitu kita pastikan ketika function itu selesai, variabel-variabel itu sudah nggak ada lagi, dan ketika kita menggunakan nama variabel yang sama di tempat lain, itu aman. Ya, jadi PHP bebas tipe datanya, tidak ada deklarasi, kemudian ternyata string sama numerik itu bisa dioperasikan. Ya, tapi ini membuat kita harus lebih berhati-hati. Ya, karena tidak ada kontrolnya. Kalau misalnya yang strict dengan tipe data, ketika kita salah mendeklarasikan tipe data, ketika operasi kita menghasilkan tipe data yang tidak sesuai, itu masih ada pesan error dan kita bisa langsung tahu salahnya apa. Kalau di PHP tidak ada risiko itu. Ya, oke. Saya lanjut dulu. Ya, tipe data Boolean, true or false. Nanti dalam contoh-contoh kita akan gunakan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tipe data array. Apa sih tipe data array? Ya, ada yang bisa jelasin apa sih tipe data array itu? Menurut yang Anda pahami, tipe data array adalah halo? Ya, variabel yang menyimpan lebih dari satu data, kata Evelyn. Thank you, Evelyn. Variabel yang menyimpan lebih dari satu data. Saya hapus ini ya. Saya hapus ini, ya, biar tetap ramping. Kemudian yang saya tampilkan adalah variabel A. Ya, ini kembali ke contoh saya yang pertama. Saya jalankan dan hasilnya adalah nama saya. Ya. Sekarang ini saya duplikat. Ya. Terus ini saya ganti menjadi Evelyn. Evelyn Winnie. Oke. Ketika saya eksekusi, apa yang muncul? Apakah Evelyn atau Sofyan tadi? Halo? Ketika ini saya eksekusi, apakah yang muncul Evelyn atau Sofyan tadi? Sofyan tadi. Kenapa Jarvin? Kenapa yang muncul Sofyan tadi? Kenapa bukan yang pertama? Ya, ada data baru. Ya, prinsip dari struktur algoritma sequence, ya, dia kerjakan yang atas dulu. Variabel A sama dengan Evelyn. Lalu kemudian masuk ke baris kedua, variabel A sama dengan Sofyan type. Nah, maka berarti kita mengisi ulang variabel A dengan data yang berbeda. Jadi yang berlaku adalah data yang paling akhir. Ya, ketika saya menulis lagi begini misalnya, Jervin misalnya, Jervin, Contessa, gitu ya namanya. Oke. Ya, maka yang berlaku adalah yang
terakhir. Ini berarti data sebelumnya ditimpa, ya, di override, ditulis ulang, ya. Jadi ketika ini saya eksekusi, maka yang muncul adalah data yang terakhir, ya kan? Padahal saya mau supaya variabel A itu menyimpan 3 nama ini. Ya, saya mau supaya variabel A itu menyimpan 3 nama ini. Bagaimana caranya? Ya, di sini kita bisa menggunakan variabel dengan struktur array. Variabel array adalah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Ya, variabel array adalah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Saya bikin begini. 0, 1, 2. Oh, tapi ini sebentar error nih. Sebentar ya. Saya jalankan dulu, kita lihat errornya. Oke. Ini variabel A. Variabel A dia katakan adalah array. Otomatis ini menjadi array. Berarti saya harus menyebutkan, ketika saya mau tampilkan isinya, maka saya harus menyebutkan variabel A yang mana. Karena variabel A sekarang itu sudah menyimpan lebih dari satu data. Jadi ketika kita memanggil variabel A, maka kita harus menyebutkan juga elemen yang mana yang akan kita panggil, yang akan kita tampilkan. Bagaimana menentukan elemen yang mana? Variabel array selalu punya indeks. Ya, punya indeks untuk menjadi rujukan mana elemen array yang mau kita akses. Contoh, var A yang kedua. Saya tanya, var A yang kedua itu yang mana? Kira-kira yang muncul apa nih? Ya, var A yang kedua itu yang muncul yang mana nih? Jarvin, ya, karena kita menyebut indeks array, indeks elemen A yang nomor 2. Jadi, ini merujuk pada indeks, bukan pada nomor urut. Ya, indeks array normalnya adalah dimulai dengan 0. Ya, dimulai dengan 0, kemudian 1, 2. Jadi ketika kita menyebut 2, sebenarnya kita menyebutkan indeks. Jadi yang muncul adalah Jarvin. Saya save ini, kemudian saya reload di sini. Maka yang muncul adalah Jarvin. Kalau saya mau tampilkan nama Evelyn, ya, kalau saya mau tampilkan nama Evelyn, berarti saya sebut Evelyn. Oke, Beatrice salah, ya. Var A1 itu berarti Sofyan. Kalau Evelyn berarti var A 0, indeks 0. Oke, saya save, maka yang muncul Evelyn. Oke, paham dulu ya tentang indeks array-nya. Indeks array dihitung dari 0. Oke, kalau saya bikin begini kira-kira. Ada tamu.
Kira-kira kalau saya mau tampilkan namanya Beatrice, saya pakai indeks berapa? Lihat tulisan saya di atas, ya. Saya kasih kecil ini, kurangi. Ya, saya mau tampilkan namanya Beatrice. Ini indeksnya berapa? Halo? Saya tunggu jawabannya. Kalau saya mau tampilkan nama Beatrice, indeksnya berapa? Beatrice bilang 0. Kenapa 0, Beatrice? 0 itu Evelyn. Tiga. Oke. Farah, Heidi bilang Farah blank. Ya. Nah, ini ketika kita sudah manggil, kita harus sebut nomor elemen. Ya. Kalau blank, nanti dia nggak tahu elemen berapa yang mau kita panggil. Ya. Kalau saya mau tampilkan nama Beatrice, saya Farah 3. Kenapa bisa begitu? Jadi sekarang namanya Beatrice. Kenapa lambat ini lokal? Oke, Beatrice ya. Nama Beatrice saya bisa tampilkan sebagai elemen yang ketiga. Ya, perhatikan. Kenapa bisa begitu? Ini lagi satu kebebasan di dalam PHP. Kenapa? Dalam banyak bahasa pemrograman, ketika kita mendeklarasikan array, kita harus menentukan berapa ukuran array-nya. Ingat waktu Anda belajar Alpro 1 dengan Pascal, pakai Pascal ya? Ya, itu harus menentukan berapa 0 sampai berapa elemen array-nya. Ya. Nah, ketika sudah sampai di batas, Anda tidak bisa menambah data lagi. Tapi di PHP kita tidak perlu mendeklarasikan tipe variabel array-nya, dan kita tidak perlu mendefinisikan berapa dimensi atau ukuran atau jumlah elemen yang harus disediakan untuk variabel array itu. Ya, dan ketika kita menambahkan data baru, kita bisa langsung sebut begini. Ini contoh menambahkan data baru, ya, dan otomatis nama data yang baru kita tambahkan itu akan dianggap sebagai elemen berikutnya dari elemen terakhir. Ya, elemen berikutnya dari elemen terakhir. Jadi, kalau saya mau panggil nama Heidi, kira-kira saya tulis berapa di sini? Nama Heidi. Halo? Kalau saya mau tulis nama Heidi, kira-kira saya tulis berapa? 4. Oh, ternyata udah scroll ya. Wah, ternyata sudah banyak jawabannya. Ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke? Saya save. Lalu saya reload. Oke, maka yang muncul sekarang nama Heidi sebagai elemen yang terakhir, dalam hal ini elemen yang ke-4.
4, otomatis dikasih indeks. Oke, ini variabel array pada PHP. Ya, nah, mungkin harusnya kalau Anda berpikir, ya, muncul pertanyaan, Pak, seandainya kita mengisi datanya tidak lagi kita ketahui, ini elemennya sudah berapa? Ya, bagaimana caranya kita mendapatkan elemen yang kita maksud? Ya, kalau begitu, kita butuh trik-trik yang berbeda. Contoh, ya, contoh, saya bikin begini. Tapi kalau begini nanti dia harus deklarasi dulu nih, ya. Saya save dulu, terus saya tes ini error kayaknya. Normal, oke. Lihat, ya, seperti ini. Ya, kita nggak tahu elemennya keberapa. Ya, jadi kalau mau tanya, misalnya ini saya bolak-balik, saya tukar-tukar. Ups. Ya, nah, ya kita bingung nih. Pertama dari segi jumlah berapa, sekarang jumlah elemennya. Kebetulan kalau cuma 5 masih bisa kita hitung. Ya, tapi kalau sudah lebih dari misalnya gara-gara atau hasil dari pembacaan database, kita nggak tahu berapa record yang di retrieve, berapa record yang dipanggil, ya. Kemudian datanya yang mana. Nah, kalau begitu kita butuh trik. Dalam kondisi seperti ini mungkin trik pertama yang bisa saya tunjukkan, bagaimana saya menampilkan Evelyn di saat saya tidak tahu, misalnya, ini saya bikin aja duplikat seperti ini, ya, atau begini. Ayo, kalau saya mau tampilkan data yang terakhir, kira-kira berapa? Ya, saya mau tampilkan data nama Evelyn, atau saya mau tampilkan siapakah yang terakhir. Ya, sementara saya tidak tahu ada berapa record di sini. Ada berapa elemen, bukan recordnya. Ada berapa elemen di sini. Ya, nah sudah butuh logika. Contoh, saya mau dapat data terakhir. Ya, otomatis yang bisa kita dapat kalau kondisinya begini hanya data terakhir nih. Ya, kita tidak bisa mendapatkan elemen keberapanya. Karena apa? Karena elemennya, anggap aja kita nggak tahu jumlah elemennya berapa. Ya, dan si Heidi itu ada di elemen keberapa. Ya, nah, lihat, saya mau tampilkan yang terakhir. Bagaimana caranya menampilkan yang terakhir? Kira-kira logika Anda? Ya, ada satu function untuk menghitung jumlah elemen. Count, ya, count var A. Ya, ini menghasilkan jumlah elemen. Ternyata ada 20. Ya. Count var A itu menghasilkan jumlah elemen dari variabel A. Dan ternyata ada 20. Ini. Bagaimana saya mau tampilkan nama Evelyn sebagai record yang terakhir? Halo? Ada function namanya count untuk menghitung berapa jumlah elemen dalam sebuah variabel. Dan hasilnya variabel A isinya 20. Jadi
Kalau saya mau tampilkan nama yang terakhir, kira-kira berapa? Kira-kira gimana? var A20 kalau jumlahnya fix, Beatrice. Ya, kalau jumlahnya fix. Fix 20 maksudnya, artinya kita tahu persis berapa jumlahnya. Sekarang, saya bikin 20 ya, misalnya. var A, ini menurut info, ya Pak, sarannya Beatrice. Var A 20. Oke? Yakin nih, Beatrice? Ayo, ada yang mau ngasih pendapat? Kata Beatrice, var A20. Echo var A20. Yakin nih? Mesti mahir bermain array ya. Kalau kita bikin aplikasi web itu biasanya terhubung dengan data yang banyak, dengan data yang besar, atau dengan database, dan itu biasanya handlingnya menggunakan variabel-variabel array. Ayo, apakah ini menghasilkan nama Evelyn? Ya, sarannya Beatrice var A20. Apakah ini benar menghasilkan namanya Evelyn? And var A, oke. Evelyn mengatakan and var A. Kita coba. Tunggu dulu. Yang sarannya Beatrice dulu. Ya, apakah ini jalan? Saya jalankan. Error. Ya, tidak ada hasil. Ya, sebenarnya ada pesan error di sini, tapi saya nggak tunjukin. Kenapa tidak muncul? Ya, var A20 itu kenapa tidak muncul? Ada yang bisa jelaskan? Nah, kenapa mesti jadi 19, Evelyn? Siapa Beatrice? Kenapa mesti jadi 19? Diralat sama Beatrice. Katanya var A19. Ya, karena indeks array dimulai dari 0. 20 tadi adalah jumlah elemennya. Ya kan? 20 elemen, kalau dihitung dari 0, maka elemen terakhirnya adalah 19. Oke? Nah, kita coba masukannya Evelyn. Ya, apakah menghasilkan nama dia? Ya, and var A. Kita tes. Reload. Oke. And merujuk pada elemen terakhir dari variabel array. Oke? Nah, oke, itu tentang array. Anda nanti kalau untuk kasus misalnya mau cari yang mana nanti ya, nanti di apa lagi di praktikum. Saya mau kasih contoh bagaimana saya mau tampilkan Sofyan Taif itu di elemen keberapa misalnya, tapi nanti waktunya panjang padahal masih ada materi yang mau saya jelasin. Oke, ya intinya Anda mesti paham bagaimana karakteristik struktur data array di dalam PHP. Ya, bebas saja, tidak ada aturan dimensi, tidak ada ketentuan bahwa harus dideklarasi, tapi ingat bahwa kita juga harus mampu mengembangkan algoritma untuk menangani jumlah elemen yang kita tidak tahu jumlahnya berapa. Maka ada banyak function, salah satunya n,
Ya, count tadi untuk mengetahui jumlah. Ya, nanti saya jelasin tentang for each. For each itu menangani satu persatu. Oke, tipe data berikutnya adalah, ini cara pengisian array yang tadi saya contohkan. Ya, hari Jumat, Sabtu. Ya, atau hari array, terus isinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi ini kalau jumlahnya misalnya memang cuma 7 hari. Ya, gampang. Tapi kalau sudah banyak, kita tidak tahu, maka kita bisa menggunakan cara ini. Kalau jumlahnya diketahui, kan ini nulis array dalam kurun, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma 7, kita tulis sampai 7, tidak masalah. Ya, gitu. Tapi kalau sudah banyak, kita tidak tahu berapa jumlahnya, ini nanti jadi panjang banget. Oke, agama, kita bisa tulis begini. Ini langsung kita sebutkan sebagai indeks. Jadi dia tidak akan baca dari nol. Ya, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ya, yang 0 itu nggak ada isinya nanti. Ya, kalau ada 5 agama, maka di sini 4 dan 5 selanjutnya. Ini cuma contoh 3 aja, supaya nggak panjang. Oke, ini cara pengisian variabel array. Ya, kita bisa taruh. Ini saya pakai cara yang kedua ini. Ya, tapi kita juga bisa pakai cara misalnya begini. Saya bikin agama misalnya. Agama sama dengan array. Array pakai tanda siku, kurung siku. Ini juga menandai array. Ya, terus ya caranya seperti ini. Terus saya bikin satu indeksnya adalah Islam, misalnya, contoh ya, koma. Ini duplikat di atom. Maaf kalau salah tulis ya. Udah, kalau nggak salah begini. Katolik, ada hanya, cuma saya nggak tahu, nggak ingat di mana. KHA atau PHO. Ini indeksnya sama semua nih. 2, 3, 4, 5. Ya, ini satu cara pengisian array. Ya, tapi kalau elemennya fix, ya, contoh di Indonesia, ya udah nggak ada, hanya ada 5. Oh, ada yang ke-6, ada Konghucu, ya, silakan fix, tidak ada perubahan, ya. Atau laki-laki perempuan untuk kode jenis kelamin, misalnya, ya, itu fix, bisa ditulis begini. Tapi kalau dia tidak diketahui berapa banyak elemen yang akan ditambahkan, kita bisa pakai cara ini. Pokoknya nambah. Oke? Nah, kalau saya mau tampilkan misalnya agama yang ketiga, misalnya, ya, ini merujuk pada nomor indeks, ya, bukan dari nol, memang nomor indeksnya 3. Oke? Jadi ketika saya jalankan ini, benar ya, agama yang nomor indeks 3 adalah Katolik. Oke? Jelas dulu? Ada yang mau tanya dulu seputar array? Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Langsung buka suara, langsung ngomong, tanya.
karena chat saya tidak responsif, tidak cepat, tidak update. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya bikin variabel baru di sini. LP, saya kasih nama LP. Nah, mungkin kalau begini nanti berantem, ya. Pak, kenapa sih laki-laki harus yang nomor 1, kenapa bukan perempuan? Gitu ya. 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 Pak, kenapa kalau 1 laki-laki, kenapa 2 perempuan? Ya udah, 1 perempuan. Ya. Terus 0 laki-laki misalnya. Protes laki-lakinya, Pak, kenapa kalau 0 itu mesti laki-laki? Nggak dibalik aja, Pak. Ya. Ya. Lebih pasti mungkin begini. Lihat. Saya salah. L P. Ada yang istimewa? Ya, ada yang istimewa? Bolehkah begini? Lihat, L, P sebagai indeks. Ya, ini mau protes? Ya enggak lagi. Kenapa? L, siapa mau protes kalau itu laki-laki? P, udah perempuan. Oh, pria. P, pria. Laki-laki dan pria. Ya, nah, tapi indeksnya menggunakan string, bukan numerik. Ya, di kuliah kita yang lalu visualisasi kita kenal dengan data ini, ya, variabel ini sudah saya ingat, apa namanya, data frame ya, data set, data frame. Pernah dapat ingat? Ya, lihat variabelnya, variabel array-nya menggunakan string sebagai indeks. Ya, jadi kalau saya sebut LP di sini, LP laki-laki perempuan, terus saya panggil L, misalnya, ya, maka itu merujuk pada indeks L. Oke? Bisa ya? Menggunakan string sebagai indeks. Ini namanya array asosiatif. Jadi indeksnya kita beri nama. Setiap elemennya kita bisa beri nama. Ya, tidak lagi menggunakan, nah apalagi kita tidak lagi menggunakan numerik sebagai nomor elemen, tapi kita menggunakan string sebagai indeks elemen. Itu namanya array asosiatif. Ya, array asosiatif. Oke, contoh ini. Ya, contoh item. Ada 3 elemen di dalamnya, ada NIM, ada nama, ada umur. Ya, kemudian tipe datanya di dalam kita bisa gabung, mau pakai string, mau pakai numerik, boleh. Ya, NIM, nama, umur. Oke, lihat. Saya bikin contoh di sini. Saya pakai nama MHS. Ya, sama dengan array kurung siku, lalu,
ID-nya, apa lagi namanya, ID-nya, ya ID-nya atau nama elemennya, ya bukan indeks, karena indeks itu pakai nomor, ya ini indeksnya pakai string, jadi kita sebut itu ID atau key, kalau di PHP namanya key, ya name, misalnya 5, 10, 18, 002, siapa 002? Nama. Umur. Ikut contoh ya. Berapa umurmu, Beatrice? 32? 32, 23? Ya, lebih mudah dikit lah. Ya, jadi ketika saya mau tampilkan mahasiswa, saya minta namanya NIM, ya, NIM, misalnya, saya minta NIM-nya, saya save, kemudian saya tampilkan di sini, maka yang muncul adalah ops, ada errornya. Salahnya di mana? Ah, di atas itu supaya kita bisa tampilkan error. Ya, ini errornya tidak ketahuan harusnya. Ini error 500, kalau ketemu error 500 berarti salahnya dalam program kita ya. Lihat salahnya. Salahnya adalah di sini ada koma. Tunggu dulu. Saya harus cari. Saya lupa anunya, pesannya, karena selama ini pakai framework. Ntar saya buka ini dulu ya. PHP display error. Itu karena server mengamankan, ya, tidak boleh tampilkan pesan error. Karena pesan error itu bisa dieksploitasi. Oh, ini error reporting, ya, error reporting. Saya copy aja ini karena kalau error itu muncul itu bisa dieksploitasi, ya, bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kemudian melakukan hacking. Jadi kalau misalnya kita membuat aplikasi berbasis web, ya, kemudian sudah selesai testing, sudah jalan semua, sudah aman, maka tutup errornya supaya kalaupun dia error tidak muncul. Karena kalau errornya sampai muncul itu nanti bisa dimanfaatkan. Karena nama variabel biasanya ditampilkan. Ya, saya taruh di sini, di atas. Ya, saya taruh di sini paling atas PHP. Oke, supaya Anda belajar baca error, ya, jangan takut sama error. Error itu membantumu jadi benar. Kok nggak muncul errornya? Ini kalau begini berarti settingnya di server, bentar ya. Oh, dia di dalam PHP ini harus disetting. Coba saya buka dulu PHP.net.
error reporting ini sudah ya all. All itu berarti semua error akan ditampilkan. Pilihannya adalah error, warning, parse, notice. Yang saya minta all, berarti semua jenis report, atau bisa juga -1. Ini all, tapi kenapa tidak jalan? Sudahkah saya save ini? Oh, tidak muncul errornya, harusnya ada error. Ya sudah, nanti saya cari dulu bagaimana supaya errornya muncul ya. Ini proteksi dari server saya, jadi errornya tidak muncul. Harusnya pesan error itu kita tahu di baris berapa. Ya, salahnya di sini karena di sini ada koma, ya harusnya nggak ada koma lagi. Jadi karena di situ ada koma dianggap masih ada definisi lanjutan, tapi karena sudah tidak ada maka dia error. Ini. Save. Harusnya sih muncul errornya di baris keberapa. Masih ada salah, kenapa? Oh, ini, tidak ada titik koma. Duh, ini mesti pesan errornya muncul nih. Ntar, saya carikan dulu. Ini tidak ada titik koma di sini, harusnya titik koma. Saya save, reload. Masih salah, di mana? Apa yang salah? Ini bukan sama dengan, tapi ini tanda apa lagi namanya pengalamatan, ya. Jadi 5101802 itu dimasukkan ke dalam NIM begitu, mirip dengan sama dengan. Ini salahnya tadi. Oke, sekarang pilot. Ya, ya 5101802, benar ya? Oke. Nah, ini apa? Array asosiatif. Ya. Nah, kalau kita gandengkan loh 20. Oke. Nah, kalau kita gandengkan dengan materi berikutnya, ya ada yang disebut dengan array multidimensi. Array multidimensi pada prinsipnya adalah array di dalam array. Ya, array di dalam array. Jadi kita bisa bikin contoh seperti ini. Ya, misalnya saya bikin begini. Lihat, saya buat begini. Nah, sekarang dia sudah menjadi lebih kompleks. Ya. Mudah-mudahan Anda tidak bingung dengan lihat ini. Koma. Saya lebarkan dikit. Oke. Data kedua. Siapa yang NIM-nya 003?
Katakanlah Calvina misalnya, habis B, C kan? Calvina. Bisa. Ya, umurnya juga anggap nih 20. 23. Mudah-mudahan benar. Nomor 4. NIM-nya namanya adalah misalnya Evelyn. Adakah nama huruf D di kelas ini? Evelyn. Nah, sekarang saya punya array, ya. Saya punya array, ini satu array, ya, di dalam array yang lain. Jadi, ada array bernama mahasiswa, yang elemennya array lagi. Ya, ini namanya array multidimensi, array 2 dimensi. Jadi, ada array di dalam array. Nah, dalam pemrograman server-side menggunakan PHP itu kasus seperti ini paling sering kita dapatkan. Ya. Nah, kalau seperti ini indeksnya adalah 0123. Jadi kalau saya bilang MHS indeksnya 0, save, ya, kemudian di sini saya reload. Oh, enggak berubah. Karena 002 juga yang pertama. Saya ganti supaya kelihatan bedanya ya. Saya ganti di sini menjadi 2. Ya, 2, kemudian saya reload. Oh, ada Carlos. Calvina, Carlos. Oke, lihat 00, elemen nomor 2 adalah 004. Ya, NIM 004, elemen nomor 2. Ya, ini array multidimensi. Selanjutnya nanti dalam praktikum kita akan menggunakan studi kasus menggunakan array multidimensi. Oke? Waktu untuk kuliah teori pemrograman web sudah selesai, ya. Kita jeda dulu kira-kira 5 menit. Ya, mau ke toilet silakan, mau makan jangan lama. Ya, kita kembali dengan materi praktikumnya. Ya, untuk praktikum silakan Anda ambil modul praktikum 3 di Classroom dengan download 2 file yang saya sudah sediakan sebagai data sampel. Ya, supaya Anda enggak, ini kan lihat, saya bikin data sampel ini mesti ngetik banyak-banyak nih. Ya, mesti ngetik banyak-banyak. Ya, nah supaya Anda enggak usah ngetik data sampel, yang penting Anda pahami strukturnya, itu tinggal download. Download dulu, ya, kemudian ada petunjuknya di dalam praktikum 3. Itu data sampel diapain. Oke? Ya, kita jeda dulu ya. Saya stop present dulu, kemudian kita istirahat 5 menit.